Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi. Balai kita ini berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luas balai kita yang di Jambi ini itu yang ada totalnya 41 hektar. Itu dalam jangka waktu kemarin ini kita baru diserahkan secara total ada 41 hektar, tapi yang sudah termanfaatkan ada 22,5 hektar, yang 18,5 masih dalam proses pembangunan. Di balai kita ini tugasnya untuk wilayah kerjanya melingkupi regional Sumatera. Jadi dari mulai Aceh sampai dengan Lampung dan Kepulauan Sumatera yang ada air tawarnya, kita bertanggung jawab untuk pengembangan budidaya air tawar di sana. Komoditas ataupun produk yang dikembangkan di balai kami melingkupi beberapa komoditas ikan air tawar. Komoditas yang umum di pasar itu ada mulai ikan yang biasa kita kenal ya, mulai ada ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan gurame, dan beberapa ikan lain seperti ikan mas juga kita ada lengkap di sini. Selain itu juga kita mengembangkan beberapa ikan spesifik lokal. Jadi yang kita koleksi dan kita domestikasi dari sekitar Sumatera itu ada beberapa ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Kalau ikan konsumsi itu ada beberapa yang sudah kita kenal, ikan baung, terus ada ikan jelawat atau orang seling kita di sini sebut ikan kelemak atau ikan loma. Terus ada juga ikan-ikan lain yang mungkin udah agak umum juga seperti ikan nilem, ikan kapiat atau kapie. Juga ada beberapa ikan lain yang sedang kita kembangkan seperti ikan gabus. Kalau ikan hias mungkin ada arwana super red, itu yang asalnya dari Kalimantan. Juga kita punya arwana golden maupun arwana hijau yang asli Jambi. Dan untuk ikan hias yang lain ikan botia yang kita kembangkan sebagai andalan di balai kita ini. Untuk komoditas yang ada di balai, produksi yang kita lakukan itu mulai dari produksi induk-induk berkualitas maupun benih yang dihasilkan juga benih-benih unggul berkualitas baik ya, bukan kualitas yang lain. Jadi induk itu hasil pemuliaan yang kita kembangkan di sini maupun hasil domestikasi untuk ikan lokal. Kalau induk ikan yang hasil pemuliaan kita kembangkan ikan nila, ikan lele, ikan mas itu dan gurame kita hasil pemuliaan di sini. Kalau ikan mas yang kita kembangkan di sini namanya ikan mas Jaya Sakti untuk produk rilis kita. Kalau ikan nila di sini ada nila jaika yang sudah lumayan terkenal juga di Sumatera. Selain itu juga kalau ikan lele mungkin masih hasil dari balai besar maupun balai pemuliaan di Jawa, yaitu ikan lele sangkuriang maupun ikan lele mutiara. Sedangkan untuk ikan lokal yang sudah secara rutin kita kembangkan itu ada ikan nilem untuk kegiatan restocking di masyarakat. Kalau untuk ikan baung maupun ikan jelawat, selain untuk restocking, kita juga untuk pembudidaya itu sudah kita distribusikan sebagai hasil kegiatan produksi kita. Jadi selain kita produksi benih ikan lokal tersebut, kita juga produksi induk-induk yang siap untuk kita distribusikan. Produk lain kita juga ada pakan mandiri ya. Pakan mandiri kita ada yang sedang kita kembangkan, namanya itu
asli sini pakan Glamor. Nah, itu udah cukup terkenal di Sumatera ya. Itu bagi pakan untuk konsumsi, dan sekarang yang terbaru kita kembangkan pakan untuk induk maupun pakan untuk benih. Kalau pakan alami, karena ini merupakan kunci dari industrialisasi perbenihan ke depan untuk air tawar, kita sudah kembangkan 2 macam, yaitu yang pertama mungkin sebagai perintis untuk pakan alami, di Jambi itu ada produksi Moina secara massal, dan yang terbaru kita sedang mengembangkan budidaya Tubifex atau cacing sutra. Untuk produk lain mungkin di bidang kesehatan ikan, kita juga sudah membuat vaksin. Vaksinnya yang sudah kita kembangkan juga untuk ikan-ikan yang sudah umum dibudidayakan, seperti ikan patin. Itu ada untuk penyakit-penyakit bakterial seperti Edwardiella mungkin. Kalau ikan nila juga Streptococcus, untuk vaksin untuk Streptococcus. Dan untuk ikan mas Jaya Sakti itu untuk kesehatan ikan bukan vaksin, tapi kita kembangkan yang tahan KHV. Itu Jaya Sakti itu tahan, bukan tahan ya, resisten, maksudnya agak tidak mati semua tapi tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi kalau untuk ikan mas. Kalau untuk produk lain selain itu juga untuk pendeteksi secara cepat, kita juga sudah memproduksi serum. Selain itu ada juga kita di sini memproduksi probiotik sendiri. Nah, kita sudah punya produk dan kita sudah bikin konsep rumah probiotik. Jadi untuk di balik kita ke depan ini kita harapkan sudah mandiri probiotik, jadi dari dalam sendiri produksinya. Kalau untuk pakan mandiri alami lain mungkin kita juga untuk memproduksi bahan baku alternatif. Kita selain kita ada diseminasikan maggot, kita juga sekarang sedang mengembangkan tumbuhan indigofera yang diperkirakan itu memiliki protein yang tinggi. Kita harapkan ke depan untuk substitusi kedelai ya. Kalau ke depan ini yang dalam jangka waktu dekat mungkin yang akan kita punya produk rilis baru itu ikan patin ya. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan kita akan rilis, sebagai kita sebelumnya memang jadi pusat patin nasional atau disebut Pustina. Kita mungkin akan rilis ikan patin yang hasil pemuliaan yang memiliki pertumbuhan cepat. Meskipun juga yang next itu kita akan rilis yang tahan penyakit. Kalau hal lain mungkin budidaya Moina massal itu juga sudah kita webinarkan dan kita perkenalkan ke masyarakat. Ke depan mungkin SOP itu mungkin juga bisa kita rilis, seperti kemarin DJPB merilis Tubifex untuk sistem apartemen ya. Kita juga nanti kita akan rilis budidaya Moina secara massal yang aplikatif untuk dilaksanakan di masyarakat. Kita juga menyelenggarakan berbagai diseminasi atau percontohan. Percontohan itu macam-macam ya. Secara umum di Direktorat Jenderal Budidaya memang ada banyak. Mulai dari di air tawar itu ada bioflok. Kita sudah diseminasikan di seluruh Sumatera, baik bioflok ikan lele maupun bioflok ikan nila. Itu sudah mulai kita perkenalkan ke masyarakat. Kalau yang lain mina padi, di beberapa daerah yang memiliki sawah dengan irigasi bagus juga sudah kita kembangkan kawasan-kawasan mina padi. Selain itu untuk revitalisasi UPR itu juga sudah kita diseminasikan supaya UPR kita itu memiliki fasilitas yang lebih modern dan juga produktivitasnya lebih meningkat. Selain itu juga kita mengadakan bimbingan teknis, nggak cuma dari Indonesia kita bimbingan teknis di sini. Kita udah dari luar negeri, kita juga ada beberapa kali. Pertama juga dengan adanya kerjasama dengan JICA, sebelumnya kita udah
melatih rekan-rekan dari Madagaskar, Afrika ya, terus dari Kamboja. Jadi jangan ragu untuk ikut bimbingan teknis atau pelatihan di balai kita ini. Kita udah punya pengalaman, orang luar negeri aja udah kesini, apalagi rekan-rekan di Indonesia itu sangat kita harapkan untuk bisa ikut belajar tentang budidaya air tawar dan lebih memahami, memperkenalkan pada masyarakat bahwa ini merupakan sektor ekonomi yang cukup menjanjikan untuk dijadikan usaha dan menghidupi masyarakat, karena pelaku budidaya air tawar itu mungkin yang terbanyak ya dari segi sumber daya manusia yang terserap, itu yang paling banyak di antara dengan budidaya yang lain.